Please be seated. Silakan duduk teman-teman. Oh, thank you Lord. What a wonderful presence. Nice. Berikan tepuk tangan buat Tuhan teman-teman. Memang ada beda ya kalau kita di offline sama di online. Kalau di online ngangkat tiba-tiba bisa bunyi. Ting dong. Ting dong. Wah, siapa tuh yang masuk gitu ya. Kalau di sini enaknya kita bisa matikan semuanya dan kita fokus pada Tuhan. Memang di rumah juga harus dilatih. Buat teman-teman yang lagi online, matikan dulu HP-nya atau enggak bikin silent supaya kita bisa menerima sepenuhnya apa yang Tuhan mau bicara kepada hati kita hari-hari ini. Amin? Amin. Oke, teman-teman, bulan ini adalah bulan bicara tentang what is love. Apa itu kasih? Ya, apa itu kasih? Minggu lalu Kak David sudah bicara mengenai kasih Tuhan, God's love. Sejujurnya, for me personally, buat saya pribadi, God's love adalah suatu definisi yang susah digambarkan. Karena kita manusia, kita ciptaan Tuhan, kita hanya bisa mengimajinasikan, memvisualisasikan sedikit dari seberapa dalamnya, seberapa besarnya sebenarnya Tuhan mengasihi kita. It's unimaginable, teman-teman. Kita mencoba menggapainya, tapi sebenarnya susah karena kita bukan Tuhan. But we can accept that. Kita bisa terima itu, kita bisa dengan lapang dada kita buka tangan kita bilang, God, I receive your love. It's unimaginable, but just love me. And I receive it. As simple as that. Nah teman-teman, hari ini yang kita mau bahas adalah the love of the world. Ada lagunya tuh gimana tuh ya? Gue lupa sih. Zaman gue by the way, jadi nggak ada yang tahu kayaknya. I'm old. Okay. Let's go. Oke, nah teman-teman, ada dua sebenarnya. Ini ada dilema supaya kita nggak salah ya. Jadi Tuhan berkata, siapa ingat di Yohanes ini tuh, by the way, the love of the world kita definisikan sebagai cinta dunia, bukan kasih dulu ya kepada dunia. Why we say it as cinta? Karena tidak sebesar definisi kasih yang Tuhan gambarkan kepada kita. So I choose the world cinta. Gue dulu ke belakangnya apa? Oke, cinta. Nah, teman-teman kita perhatikan di next slide. Tuhan pernah bilang gini, for God so loved the world. Ingat ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar, apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang kekal, dan supaya orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Wow, so big. But dilemanya kalau teman-teman baca Alkitab seterusnya ke belakang, teman-teman akan menemukan sebuah ayat di 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Bisa di-klik next slide aja tuh, ada Jack Sparrow lagi bingung. Ya kan? Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Nah, ada kontroversial sedikit, sebenarnya enggak, tapi bagi yang kita belum mengerti, nanti akan bingung. Loh, kan Tuhan mengasihi dunia ini. So, gue masih ada di dunia ini. Bukankah gue juga harus mengasihi dunia ini? Kenapa dibilang, janganlah gue mengasihi dunia ini? Nggak fair banget, Tuhan boleh, kenapa gue nggak boleh gitu kan? So, you will find a definition kalau teman-teman baca lagi ke dalamnya. This is a very, when you learn about this, dunianya sama, bahasa Greeknya kosmos. Dan kalau teman-teman baca di dalam bahasa Yunani juga, love-nya sama, agape dan agapate. Jadi agape itu kan kasih tidak bersyarat, unconditional love. By the way, there is 4 kinds of love in Greek: agape, eros, phileo, storge. Okay? Nah, so the position and the using of the word is the same. Seharusnya kita bisa, boleh mengasihi dunia. Tapi kenapa dibilang nggak boleh? Jangan. Now the important thing, hal yang paling krusial di sini adalah kita melihat dari sudut pandang. Ketika Tuhan bilang, for God so loved the world, Dia berkata dari sudut pandangnya siapa? Tuhan. I create the world. Every inch of it. Setiap inci daripada dunia ini nggak ada yang bukan yang dia ciptain. So He has the whole right, hak sepenuhnya mengasihi apa yang terjadi di dunia ini.
Dan terlebih, terutama, targetnya adalah orangnya. The people. That's why Jesus come to save the people. Jesus doesn't come to save the iPhone, the laptop. No. I come to save the boba milk. I love boba. I come to save the Starbucks from bankruptcy. Enggak. Kalau gue mungkin ya. I come to save the coffee. Enggak ya. Yesus enggak. Yesus come to save the person, you, me. Orangnya, jiwanya. Jadi itu konteksnya. Nah, konteks di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 adalah semua hal, dunia yang dimaksud di sini adalah semua hal yang diciptakan oleh manusianya. Dan ini sudut pandangnya adalah Tuhan bilang, lu jangan ngasih apa yang lu orang ciptakan. Ngerti ya di sini ya? So jangan bingung di bagian ini. Ini memang dasar awal supaya kita mengerti bahwa ternyata bilang tentang kasih itu gede banget. Susah untuk ngebungkus dalam 1 bulan, teman-teman. Sebenarnya kasih itu banyak sisi. Kasih itu is a very complicated things. When you love, you will do unexpected things. Orang tua bisa mengorbankan nyawanya demi anaknya. It's unimaginable. It's a crazy love. It's crazy. I can take bullets gitu loh, peluru airsoft gun ya, untuk anak gua gitu ya. Peluru beneran juga bisa kalau terpaksa gitu. It's a love yang nggak bisa undeniable. We can do like crazy thing. Tapi ada juga kasih yang melakukan bagian yang orang nggak pernah nyangka. Bisa bunuh orang, teman-teman. Karena cinta, mati, buta, bunuh orang. Where does jealousy come from? Dari mana kecemburuan itu ada? Dari mana kedengkian itu ada? Dari mana benci itu ada? From love. Kasih, cinta yang ditolak, cinta yang nggak nyampe, cinta yang ditikung. Wow. This point you love, the next point you hate, and then you do something unimaginable, unexpected. That's the power of love. So crazy. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak bisa kontrol itu, kita nggak bisa mengerti definisi hal itu. You will do everything in the name of love, but in chaos order. What you bring to this world, apa yang kita bawa di dunia ini in the name of love akan menjadi suatu hal yang sangat amat destruktif. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengasihi dengan cara yang benar. Jadi kita udah jelas, ada dua. How God love us, and how we love back to God, and then the thing. Nah, hari ini kita belajar sesuatu, gue mau teman-teman gue selalu begini, ketika kita bahas sesuatu, there's always a measure. Gue mencoba untuk membawa sebuah tema, sebuah topik yang bisa kita ukur sama-sama di dalam keseharian kita. Jangan ngambang ya, jangan like just feel it, just close your eyes. Ya bisa sih, for certain person nggak bisa. Buat beberapa orang kayak where's the borderline? Apa yang namanya melangkah jauh, apa yang namanya enggak, apa yang keluar dari jalur, apa yang enggak. It needs to be clear. Tuhan mengasihi kita nggak abu-abu. I love you, I think. Nggak gitu. Nggak ada di feel, teman-teman. When God say He love us, He love us. Titik. And when God say it a sin, yang lain nih, what you do is a sin, it's a sin. Nggak kayaknya sin, I think, but not sin. I think so, maybe no. Ya, in the middle aja. Nggak bisa gitu. When you step, udah masuk ke dalam bagian yang nggak bener. Jadi nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa kayak white lie, bohong yang warna putih. In this kind of topic nggak bisa clear. The clear the better. Oke teman-teman, kita mau bahas tentang kenapa Tuhan bilang jangan mengasihi dunia ini dan apa di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Artinya, kita akan jatuh dalam dosa. Jadi, mengasihi apa yang ada di dunia ini dan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, ujungnya berakibat kepada dosa. Now, ntar di belakang ada yang lucunya, tapi kita pelajari dulu. Mengapa Dia bisa menuntun dan mengarahkan kita dan senantiasa mengarahkan kita kepada jalur dosa itu. Kita baca
gue udah garis bawahi dan udah cukup jelas di sini, ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. That's what we call desires. Your desires, my desires. Cinta dunia akan mengarahkan kita kepada sebuah elemen, yaitu hawa nafsu. Nafsu mainnya. Dalam kasih Tuhan nggak ada nafsu. Gini loh teman-teman, Tuhan nggak, I want to save the human, Jesus you go. I want to save them so much, I love them so much, go, die. Yesus bilang, gila, baper banget. Ya, oke, sabar. Tuhan kita nggak begitu, nggak nafsuan. Oh, this human, I'm gonna kill all of them. I'm gonna kill them. Restrain me. Roh Kudus sama Yesus, tahan, Bapak, jangan, Bapak. I'm gonna kill them now. Tuhan kita nggak nafsuan begitu. Bandel ya manusia ya, hajar. Lagi mau tendang Yesus, oh, jangan, Bapak, jangan, gitu kan. Tuhan kita nggak Tuhan yang kayak gitu, teman-teman. He is very steady and very firm. The love, makanya gue bilang unimaginable. Kalau kita nih, barang yang kita sayangi kesenggol dikit aja, lu kayak udah mau ganti nggak lu, ganti baru gitu. Gue inget banget, ada temen gue, ini kan ada layar laptop. I'm a very maintenance guy. Barang yang gue beli, walaupun jebot kuno, it's very precious to me. Wish. Jadi laptop gue yang udah jebot dulu itu tuh, bagi gue sangat amat berharga. Nah ada temen gue kebiasaan, kalau ngomong tangannya ikut gerak. Ini jangan ya, tok. Oh gila. Suddenly the rage comes from within. Nafsu tuh, pengen nampol. Untung udah kasih Tuhan. Kalau enggak, udah gue gigit tangannya. You can feel the gitu ya. Kayak lagi duduk, ini apa nih? Terus dia, ini loh, tok. From hijau, suddenly you do that one more time, I talk you. Ada rasa marah seperti itu. Jadi itu nafsu. Ada nafsu yang nafsu itu tidak terkendali. It's wild, you know. Nafsu itu nggak terkendali. Nafsu kayak, oh, I want it so crazy, and I'm going to do it. Whatever the consequence, I don't think about it. Gue nggak peduli akhirnya gimana. Gue gini dulu, gue beli dulu deh, gue ambil dulu deh, gue tembak dulu deh, gue ngomong dulu deh. Itu nafsu. You don't think of the consequences. You don't even ask God. You are not calming down. You are in rush. Terburu nafsu. Cie. Makanya namanya terburu nafsu. Semua serba buru-buru. And believe me, everything, semua hal dilakukan dengan nafsu. Even makan will not get you anywhere. It will destroy you. Gue menyesal nafsu makan padang melulu dulu. Kolesterol, darah tinggi, nggak bisa hilang lagi sekarang. Hanya bisa di-maintain. Dulu coba kalau gue nggak nafsu makan 2 bungkus padang setiap kali kerja, aduh, hari ini mungkin udah agak lebih sehat. Nafsu, lapar gitu ya. Esau, nafsu banget. Dia padahal nggak bisa mati kalau cuma telat sejam makan. Karena lagi dimasakin sama adeknya, nih kacang merah. Nafsu dia, oh gila gue lapar banget. Tapi jual hak sulungnya, ya udah nggak apa-apa. Nafsu banget kan? Nafsu. Now be careful. Elemen pertama untuk menyadarkan kita apakah you sedang bergerak dalam kasih akan dunia ini adalah apakah Anda terburu nafsu. Think about it first. Calm down, think. Gue mau beli ini. Ini karena gue suka, karena gue butuh, atau karena gue nafsu? Supaya diskonnya nggak hilang. Nah, dulu. Buat para ladies ya, tolong di cashback selalu ada teman-teman. Jangan takut dia baik lagi kok nanti. Jadi jangan terburu nafsu. Think about it first. Jangan lihat Imlek Februari gitu, wih diskonnya gede banget. Wow, 50% cashback. Lihat dulu maksimalnya berapa, 15.000, ya beli yang 500.000, nggak worth it banget sih. Think about it, read the term and condition please. Jangan terburu nafsu. Beli gopeceng, balik bango, ya elah. Mending pakai voucher yang lain belinya. Please be calm. Oke, itu yang pertama, nafsu. Number 2, next slide. Bagaimana cinta dunia berakibat menjadi dosa? You will have fear. Ini unik nih, karena Tuhan bilang gini,
Setelah dia ngomong bukanlah berasal daripada Bapa, and then dia lanjut. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Now, apa yang membuat kita paling takut sih? Kalau gue setelah hidup lama gini, satu hal yang membuat gue takut itu adalah takut kehilangan. Takut hilang banyak, takut dijamret, hilang apa ini? takut hilang deh pokoknya, takut apa yang gue miliki hilang gitu. Tiba-tiba maling masuk hilang dan sebagainya, ya kan? Takut kopi gue diminum sama orang lain hilang gitu, ya anything lah, hilang kesempatan. You fear. Now, the love of God doesn't give you fear at all. It gives you peace. Kasih kepada dunia ini pasti menghadirkan ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan bilang langsung, dia lenyap. Whatever you gain from the world, apapun yang kau miliki di dunia ini, yang dihasilkan oleh dunia ini, pasti nggak akan tahan lama. Pasti rusak, pasti hilang, pasti mesti diganti yang baru. Pasti nggak ada lagi nantinya. Umur, bahkan kitanya juga nggak ada. Everything that we love. Gue begitu mengasihi istri gue. Gue tahu satu hari nanti kita ketemunya nggak di sini, di surga juga. Jadi there's a limit, lifetime namanya. For the thing that you love, or even the person that you love. There's a limit. Gak ada yang eternal di dunia ini. iPhone 13 tahun depan keluar iPhone 14, hilang udah 13-nya. iPhone 5 juga ya tetap iPhone sih. Cuma kan udah lewat terus. Jadi Tuhan udah ngomong langsung, lenyap. And that's why karena dia lenyap, we try to resist. We try to hold. Jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap. Akhirnya banyak jangan. Nah, itu menimbulkan apa sih? Ketakutan. Besok Valentine, teman-teman. Bener kan ya? Besok aja. Yang belum beli kado, hilang kesempatanmu besok. Enggak lah, canda gue. Just kidding. Don't do that. Calm. Perhatikan voucher Anda. Jangan sebelum nih. Masih yang sebelumnya. Jadi the fear. Dulu gue inget banget ya. Ini sedikit saksian juga. Gue bandel dulu orangnya. Baru aja kenal Tuhan pertama kali. Karena gue kenalnya di tengah-tengah pas kuliah. So I'm in love with a certain person. Pastor gue udah bilang tuh, udah statement malah di Komsel. Do not start a relationship. Do not. Amin. Gue nembak. Alhasil jalan, dipanggil. Wah, lu ya bandel, udah dibilang. And then I said, ya, saya mengaku salah. Kita nggak jadian dulu. Iya. 2 hari kemudian kita backstreet. Jadi backstreet dalam gelap lagi. Jadi artinya sembunyi-sembunyi. Di Malaysia enaknya rumah ada pintu belakang, ada gang belakang. Di sini nggak ada. Kalau pastor gue tinggal di sebelah rumah gue. Jadi kalau keluar di depan gerbang ketahuan kan. Jadi kita keluar dari belakang. Udah kayak ninja, teman-teman. Pala dulu keluar. Look to the left. Look to the right. Kalau cuma kucing, it's okay. Kalau dia bunyi-bunyi kayak lagi masak, jangan dulu, nanti tunda dulu. Gak boleh kelihatan, karena pastor tinggal sebelah rumah gua. So it's like exciting relationship sih, ekstrim juga sih, ninja style banget gitu. Cuma at the end, gua juga I encounter, I experience the pain. Hasilnya nggak bagus, teman-teman, kayak gitu. When you walk in the dark, it will never be good. Never be good. Itu ended dengan painful, ya. The relationship ended painfully, hurtfully, but God worked in miraculous way. Gitu. Jadi kita akhirnya luntang-lantung, kita hancur deh. Relationshipnya penuh dengan kekerasan mental gitu. Lebih banyak berantem daripada jadian bagusnya gitu loh. Karena kita sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa gue sembunyi-sembunyi? Gue takut. Kan di gereja banyak orang nih. Ya kan? Cowok nggak cuma gue doang kan? Ketika gue bilang gue putus ya, yang lain langsung open opportunity bagi gue. Wah, she is mine, you know. Don't dare to touch her. Widih. Karena pastor gue bilang, jangan dulu kan gue mesti taat. Bohong lagi taatnya.
Tapi untuk mengamankan relationship gue tetap harus sama dia. Gue tetap harus ngancem, lu hati-hati tuh jangan keluarin yang lain lu. Duduk juga mesti pilih-pilih. That's how we walk our relationship in the past. Itu painful banget. It's a nightmare. And then we trap inside in the name of love. Bingung kan lu? Wah, gue cinta banget, tapi sakit. Astaga naga, kok bisa sih? Pada saat lagi cinta-cinta, pada saat lagi berantem, waduh, pengen Wing Chun rasanya. Gitu loh. Bisa duel gua. So it's like fear, gua takut. Nah, itu yang kalau you guys love something and it create fear of losing, that is not the love of God. That is you trying to love something that's going to be gone. Lu mengasihi, mencintai sesuatu yang sirna, tau nggak? Lenyap, nggak ada powernya, nggak ada yang bisa dipegang, nggak ada janjinya, nggak ada komit, nggak ada kepastiannya, nggak ada. It will gone and it's gone. Tapi ada miraculousnya Tuhan juga, nanti gue ceritain belakang. Jadi nafsu sama takut, that is the two element yang lu mesti pikirkan ketika lu mau beli sesuatu, ketika lu mau kejar sesuatu, ketika engkau mengingini sesuatu. Think first, nafsu atau bukan. Kedua, kalau gue udah punya, gue takut nggak hilang. Kalau gue udah punya, gue jaga nggak kayak ini, kayak gue punya pribadi, bukan Tuhan punya gitu. How do you gonna measure? Itu caranya begini. Ketika lu berasa kayaknya kalau gue udah punya, hidup gue tambah merana, berarti bukan dari Tuhan. Ketika lu lagi mau jalanin, lu bilang, aduh, gue pengen banget, gila. Udahlah, beli aja deh. Lu nggak kepikiran konsekuensinya, itu bukan dari Tuhan. Amin. Very easy, very measurable. Nafsu dan takut, atau berikutnya nanti kita lihat. So remember these 2 points. Nah, the next thing, masalahnya Tuhan nggak kelihatan secara fisik. Tuhan juga nggak ada di samping kita bilang, ketika lagi browsing Tokopedia, dia bilang, tunggu, lihat toko berikutnya, voucher lebih gede. Dia nggak begitu. He is not that direct, ketika ngomong soal love. You need to do your homework gitu. Nah, makanya kita masih hidup di dunia. Ini contoh doang, ilustrasi ya. Gue main trading saham, artinya cinta dunia dong. Gambling dong. Tapi kan butuh duit juga buat beli hadiah Valentine. Tunggu dulu. Kasih hadiah Valentine cinta dunia apa bukan? Tapi itu karena gue cinta dia kan. Gitu. Illustration yang bikin kita galau dan serba bingung. Apalagi kalau udah denger firman ini, lu tambah bingung nanti. Kristen susah banget hidupnya ya. Apa-apa cinta dunia gitu ya. Jadi biarawan aja lah, biarawati, aman. Terlepas dari semuanya. By the way, cara orang dunia di luar kita untuk mengalahkan nafsu itu, caranya begitu. Menjadi terlepas dari segala hal. Free of nafsu. Free of fear. Love universal. Nyamuk jangan dibunuh, tikus jangan dibunuh, diusir aja. Go out from this world. Meditate. Think about the universe. Ya kan? Pernah denger ya? Kayak gitu-gitu ya? Do not love. Love bring hate. Stop loving. See the universe. Emang kita Avenger? Metaverse gitu. Bingung kan? Itu cara dunia. Supaya nggak jatuh. Supaya nggak kena benci dan sebagainya. Let's take safety measure. Don't love. Be the universe. Menyatulah dengan efek kimiawi di dunia ini. Ya agak susah sih memang. Jadi itu cara dunia, mencoba untuk lepas, mencoba untuk tidak jatuh gitu loh. Tapi bukan itu yang kita mau. Dan Tuhan juga nggak mau gitu. Karena Tuhan ada di sini. Dan Tuhan bilang, ngapain sih lu susah-susah amat? I'm here and I love you so much. Tuhan bilang, and I want to give you a lot of things. Mari kita cek di slide berikutnya. Kuncinya ada satu, teman-teman. Bijak dengan apa yang kamu inginkan, yaitu dalam kurung tahu kapan berhenti atau lanjut terus. If you love something, yes, you need to fight for it. If you love someone, yes, it's also true that you need to fight for the relationship. But know
when to stop if it's not right. Kalau itu nggak bener, you need to know when to take the break. Turn back. Bijak. Kedua, bersyukur dengan apa yang kamu miliki atau pernah kamu miliki. Kadang-kadang ada yang udah hilang kan. HP lama gue juga udah nggak ada, udah hilang. Tapi I'm so thankful to God that giving me the chance to have that phone. Atau enggak yang lain-lain sebagainya. Bahkan kalau gue nggak ada sesuatu lagi yang bisa dipegang, I'm thankful to God. Jadi nggak ada keterikatan juga. Tetap bisa bersyukur, walaupun kadang-kadang kita kehilangan. Nah ini dua, you pegang. Karena dua ini akan counter nafsu sama fear. Ya, these two will counter the desires, wild desires sama the fear. So very practical. Be wise, be thankful, and it will defeat the desire and the fear. Nah, the end of point, teman-teman, satu hal yang kita nggak boleh hilang dalam hidup kita adalah ini tidak akan bisa terjadi, bijak dan bersyukur tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak hidup dalam Tuhan. Just what I say to you, gimana caranya untuk kita selalu sadar dan aware bahwa kita selalu bisa bijak dan selalu bisa bersyukur. As a human, it's hard. Gua tahu banget. I've been there. Sometimes the war, the battle is still inside me until today dengan hal-hal yang gue inginkan, visi, misi, mimpi, dan sebagainya. Saya struggling. Tapi how to stay wise, how to stay thankful is by living in God's love. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu endurance. Before you get it, you still endure. You believe, you have faith, and you wait for it because you know God gonna give you. Because you know God loves you. That is the power to endure. And also the power to maintain ketika lu udah dapet. Lalu Tuhan akan membangkitkan kasih. There's love. It's not hate. Ya, it's not fear. Bukan kecemburuan, bukan kedengkian, bukan segala sesuatu yang tidak sejahtera. Tapi akan ada kasih dari Tuhan yang lu berasa bahwa oh God love me so much. Even though I'm still enduring, but I know God love me so much. I know I love this thing, but God love me more. Dan terakhir, ketertiban. Yang terjemahan aslinya adalah pengendalian diri, self-control. Nah, tiga ini akan selalu ada. Nggak ada yang dicabut satu. So when I say, I'm walking in the Spirit of the Lord, I'm living in the love of God, everything that I want, semua sesuatu yang gue inginkan, yang gue mimpikan, yang gue mau kejar, ada tiga hal ini. Pasti. Nggak ada yang cabut satu. Gue cuma punya kekuatan sama pengendalian diri, nggak ada kasih, nggak bisa. Tiga-tiganya harus ada. So, measure that. Ukur kekuatan. Can I wait for it? Can I obey God first? Can I love Him more? And can I control myself? Pasti ada. Kalau tiga ini nggak ada, please step back and pray again. Ask someone. Tanya kakak pembina, tanya kakak rohanimu, tanya temenmu, teman baikmu yang memang bisa membantumu dalam kerohanian. Make confirmation first before do anything. That's how. Karena ini akan membawa kita di jalan kasih yang benar. Nggak ada cara lain, teman-teman. Gue mau close dengan hal ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu roh Tuhan apa bukan? Hanya dengan kita mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. So when God start with love, we start with love too. Kepada Dia. Tapi Tuhan kan gak kelihatan, Kak. Gak kelihatan bukan berarti gak ada. Kalau belum nyampe kejadian apa yang kamu inginkan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. There are many things limited to our eyes. You nggak bisa lihat semuanya, you nggak bisa dengar semuanya. But God have control over everything in the world, including our life. So, if you want to know His Spirit, kalau engkau mau pastikan kau ada di dalam roh Tuhan yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri itu, you need to love Him more than any other thing in the world. Gue suka banget sama barang gue ini. Gue suka banget sama pasangan gue.
Gue suka banget sama ini dan itu. But where is God? God have to be above all that. But God, I love you more. What if ini hilang? No, I love you more. Let everything be in your hands. I will fight for it. But God, lead me, teach me, mold me. That's the attitude, my friend. Apa yang diciptakan dunia tidak salah. Cara kita mengingininya itu yang dimasalahkan. You understand that? So in everything, put God first, please. Then you will find the peace. You will find the love. That's how we cope with that. Teman-teman, waktu tengah-tengah jalan gue emang putus. By the way, yang gue cerita tadi itu adalah my wife. We broke in the middle because it's so painful. Aduh, itu relationship kayak api neraka, teman-teman. Belum married ini udah kayak api neraka. Imagine kalau gue jalan terus kayak gitu. It's gonna be hell in my family. Tapi kita putus, kita decide to stop, and then we just like, gua jalan sendiri, gue jalan sendiri. My wife, bener-bener putus. I literally find other choice, option, cari-cari hunting dan sebagainya. Dia juga. But at that time, kita punya attitude yang benar. God, I don't wanna be involved in this kind of relationship anymore. Please, this is enough. It is so painful. Udah, jangan lagi deh. I know I have to get married. I have a target, teman-teman. So I open my eyes. But I need God to lead me in the right way. Beberapa waktu tuh, lumayan lama tuh. But suddenly, the feeling just come back up, and then God say, ya udah kejar balik. Hah? Yang mana? Yang itulah kemarin. Loh, udah putus Tuhan. Kita udah jalan sendiri-sendiri. Dia, gua. Tuhan bilang, kok lu nggak fight? Dulu lu bilang lu cinta, lu kasih ini. If I say she's the right one for you, would you fight for it? Yang ngomong putus juga gua kan. Let me pray. Dapetin sejahteranya, dapetin peacefulnya. And then I fight for it. I fly to Singapore. Jauh. Di graduation day-nya gue bawa bunga. Gue datang ke sana, beli bunga di tempat itu, langsung bawa ke dalam. And it's a surprise for her. Kita sama sekali udah gak kontak ya. I delete all the phone, dia telepon berapa kali pun gue gak angkat. I think gue kayak rasanya mau lempar tuh HP ke tembok waktu itu sebenarnya. Masih lagi enraging fire dan sebagainya. But I repent and I say, God, I follow you lah. And then we build again from zero. And today I live in a heavenly family. I love God more than I love her. I tell you so. Because I know she loves God more than me. More than me. Whatever happened in our family, God first. Kita lagi mau beli rumah, kita lagi apply loan, belum keluar. Kalau kita ngomong soal loan kan jadi soal duit ya. But both of us can say, kalau emang udah kita perjuangkan, kita fight for it dengan sebisa kita. Kalau nggak dapet, it's God's business. We believe God prepared the better for us. That's how we talk to each other, teman-teman. Dulu zamannya Backstreet, ya ampun. Lu sih, gue udah ringcun. Sekarang no. Ketemu sesuatu, let's pray. Kita udah fight belum? Udah berjuang belum? Udah sebisanya kan? Iya, sampai napas terakhir kan? Iya. Then it's God's business. Let's be happy about it. If it's not ours, not ours. Udah fight kok. Nothing else that we can do. Kecuali kita malas, dan itu nggak ada di dalam keluarga kita. So teman-teman, achieve this in your life. Mari kita beri. Love God first, and He will sort out everything in your life. Semua hal yang engkau pikirkan, semua hal yang engkau lagi galau, semua hal yang engkau lagi mau coba kejar dengan nafsu, taruh dulu. And say to God, God, I need your spirit. Gue butuh Tuhan Roh untuk bisa membawa gue kepada hal yang terbaik. Gue butuh lu Tuhan. Nah, caranya bagaimana? It's simple. Respond to His love. Berapa banyak sih kita sering nyanyi, kita sering denger, God always say to us, I love you, I love you. Gue mengasihi lu, I love you so. I give Jesus to you. We love you so, Trinity. And seberapa sincere you and me in our moment in life, look up to the sky and said,
whatever happened in this world, oh Lord, I love you more. How sincere, seberapa real you say it from your heart. Itu penting, teman-teman. Seberapa sering juga you respond to that love. Cuma dengan cara itu, the Holy Spirit can work in us. If you have no love, you do not respond to His love, gimana Spirit mau kerja? Karena roh Tuhan itu adalah kasih. Kalau kasihnya nyasar ke yang lain, dia nggak bisa kerja. Sensor lu ditutupin sama apa yang lagi lu lihat. Just look at the sky, look up, and just like put everything, put your relationship down, put your wish list down, put your dream down, put your vision, mission, your goal, your target, your hate, your feeling of pain, put it all down. And ketika engkau melihat ke atas, jangan minta solusi, teman-teman. Jangan, Tuhan gimana yang di bawah ini? Jangan, kan udah suruh taruh aja. Taruh artinya let it be. And then you look up. And you bilang sama Tuhan, okay, Lord, seperti tadi yang Well ngomong. Kadang-kadang hal bergerak tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. But I know that you love me, God. And at this point, at this very moment, dengan tanpa keterikatan dengan sesuatu apapun juga dalam hidupku, I just want to say from the deepest of my heart, even if I die, Lord God, I love you. Oh, aku mengasihimu Tuhan. I love you more than everything. I know you love me. I know you cover for me. Bukan karena my ability, bukan karena my passion, bukan karena my obedience even, but you love me as who I am. And I want to say that I love you, Lord, for everything that happened in my life. What's going to happen, what has happened before, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, I love you more. Oh, I thank you, Lord. Mari kita nyanyikan satu lagu. Let's sing Bless the Lord. Let your soul say it. Biar hari ini jiwamu yang berbicara pada Tuhan. Like never before. From your heart, oh my soul, oh worship, holy name, oh my soul, say I worship your holy name.
thank you Lord, thank you Lord. Teman-teman biasakan untuk selalu menyembah Tuhan secara tulus. Be sincere with yourself. Be honest. Jujurlah sama Tuhan. Kalau kita galau juga Dia tahu. Kalau kita lagi sakit juga Dia tahu. Kalau kita lagi happy Dia juga tahu, teman-teman. Tapi Dia tidak bisa dikendalikan oleh semua hal itu. Our God is so much bigger than whatever we going through. Dengan Dia memberikan Yesus kepada kita, that is a big proof, evidence that God willing to die for us. What is bigger than that? Respond to it. Dan Dia pasti akan membawa kita lebih maju dalam hidup kita. Tuhan, aku berdoa hari ini supaya firman ini masuk dalam setiap hati kami, Tuhan. Untuk kami bisa mengendalikan diri kami. Untuk kami bisa mengukur kasih yang sesungguhnya Engkau mau bertumbuh dalam hidup kami. I believe when we love in the right way with your spirit, you give us power, you give us love, and you raise for us the self-control. Tuhan, jaga hati kami dalam hidup keseharian kami berikutnya ini, Tuhan, supaya kami bisa peka kepada firman-Mu, peka kepada Roh-Mu. Dan paling penting, Tuhan, kami bangun mesbah penyembahan yang tulus setiap hari dalam hidup kami. Hanya dengan gampang, setiap hari kami bangun, kami melihat ke atas, ke surga, dan kami berkata, oh, I love you, Lord. For today is gonna be a great day. Whatever happen, I love you, Lord. Thank you, Jesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan